Wanita itu dipaksa memakai gaun pengantin yang aneh. Gaun itu sangat ketat sampai ia susah bernapas. Hari itu seharusnya jadi hari pernikahannya, tapi seorang penjaga diam-diam menyelipkan belati ke pinggangnya. Ia sempat bingung kenapa penjaga itu melakukannya, tapi sebentar lagi ia akan tahu alasannya. Setelah acara pernikahan selesai, sang pangeran mengangkatnya dalam pelukannya. Saat ia sedang merasa sangat bahagia, tiba-tiba pangeran itu melemparkannya dari tebing. Untungnya di bawah ada banyak ranting dan daun lebat yang menahan jatuhnya, sehingga ia selamat. Ia dikelilingi kegelapan dan ketakutan. Ia berteriak minta tolong dengan marah dan putus asa, tapi tanpa sengaja teriakannya malah membangunkan seekor naga yang sedang tidur di dasar tebing. Saat semburan api mengarah kepadanya, ia langsung lari untuk menyelamatkan diri. Ia berhasil masuk ke dalam gua, tapi kakinya tersangkut di puing-puing. Ketika api datang lagi semakin dekat, ia berusaha keras melepaskan diri. Untungnya, ia hanya mengalami luka bakar ringan di kulit. Agar bisa bertahan hidup, ia memakai belati untuk merobek gaunnya menjadi kain-kain kecil lalu membalut lukanya. Setelah itu, sambil membawa obor, ia memberanikan diri berjalan masuk lebih dalam ke lembah yang gelap. Keberuntungan masih berpihak padanya. Ia menemukan es yang sedang mencair. Ia langsung menengadah dan meminum airnya sampai puas. Karena sangat lelah, ia perlahan menutup mata tanpa sadar kalau bahaya sedang mendekat. Saat ia membuka mata lagi, es yang tadi mencair sudah berubah menjadi kobaran api. Ia cepat-cepat masuk lagi ke dalam gua untuk menghindari serangan naga. Untungnya, ia juga menemukan jalan kecil yang menuju keluar. Tapi dinding gua dipenuhi kristal tajam yang terlihat sangat berbahaya. Demi bisa selamat, ia merobek gaunnya menjadi beberapa kain lalu mengepangnya menjadi tali. Setelah itu, ia mulai memanjat dengan sekuat tenaga. Ketika ia merasa hampir berhasil keluar, tiba-tiba suara raungan naga terdengar dari dasar lembah. Karena kaget, kakinya terpeleset dan ia hampir jatuh kembali ke bawah. Untungnya, mahkotanya tersangkut di sebuah kristal sehingga tubuhnya tidak langsung jatuh. Tapi, kristal itu rapuh dan tidak kuat menahan berat badannya, jadi langsung pecah. Ia pun jatuh tepat saat naga membuka mulutnya yang besar siap menerkamnya, namun ia tidak mau menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memakai mahkotanya untuk mengait lagi ke dinding batu. Dalam keadaan putus asa, ia menemukan kekuatan besar dalam dirinya. Ia memanjat sekuat mungkin sampai akhirnya berhasil mencapai pintu gua. Namun harapannya langsung hilang. Di luar gua ternyata hanya ada jurang yang sangat curam. Saat melihat penduduk desa berjalan jauh di bawah, ia melambaikan tangan dan berteriak meminta tolong. Tetapi mereka sama sekali tidak mendengarnya. Bukannya mendapat bantuan, ia malah menarik perhatian naga itu. Tanda peringatan di dinding dan tulang belulang yang berserakan di sekitar membuatnya merasa tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Saat ia menutup mata dan pasrah menunggu kematian, tiba-tiba terdengar suara yang sangat ia kenal memecah kegelapan.